Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman, sahabat-sahabat dimanapun berada. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan ngaji teater dengan membahas satu persoalan atau satu topik yang cukup penting dan cukup serius dalam kerja pemanggungan, khususnya seni peran. Tentu topik ini bukan sesuatu yang baru karena teman-teman yang bekerja di komunitas-komunitas seni, teater, apalagi yang memang menempuh pendidikan di perguruan tinggi atau universitas seni, itu sudah cukup mahfum dan sudah cukup lumrah dengan apa yang akan saya sampaikan itu. Topik itu adalah mengenai karakter. Sudah terlalu banyak teori maupun pendekatan atau bahkan metode yang membicarakan tentang bagaimana membangun karakter untuk sebuah lakon. Anggaplah kita sebut drama. Nah, mulai dari pendekatan yang bersifat realisme maupun pendekatan-pendekatan yang lebih menekankan pada kajian-kajian psikologis, antropologis atau sosiologis itu sudah cukup kaya. Dan apa yang akan saya sampaikan ini hanyalah sebuah alat baca, ya, sebuah alat baca. Jadi bukan metode. Saya menyebutnya hermeneutika karakter. Jadi sebagai alat baca, bukan sebuah metode baru atau dia tidak bermaksud ingin memperbaharui metode yang sudah ada, karena metode yang sudah ada, pendekatan yang sudah ada itu sudah cukup kaya dan sudah cukup berlimpah. Tapi mengapa topik ini saya bahas? Barangkali ini bisa membantu rekan-rekan saya, terutama para guru, para pelatih di sekolah-sekolah, atau teman-teman sutradara yang baru mau merintis karirnya di bidang penyutradaraan, atau yang sudah memulainya dan masih mungkin butuh referensi-referensi tambahan. Kalaupun ini nanti menambah sesuatu. Kalaupun ternyata apa yang saya sampaikan ini tidak menambah sesuatu pun, buat teman-teman ya anggaplah bahwa konten ini sebagai kesempatan kita berkenalan dan saya bersilaturahmi dengan teman-teman semua. Jadi itu yang saya harapkan dari konten ini. Apa itu hermeneutika karakter? Hermeneutika karakter ini sebuah cara membaca terhadap karakter yang ada di dalam sebuah naskah drama, lalu bagaimana dia diaplikasikan atau bagaimana dia bisa membantu sutradara atau aktor untuk membangun karakternya. Kita sudah mengenal beberapa pendekatan yang hampir semua pekerja teater sudah mahfum soal ini, soal ada ciri fisiologis yang berkaitan dengan karakter, ada ciri psikologis, semua sudah cukup memahami hal ini dan saya tidak akan menambahkan apapun di sana karena itu juga sudah cukup kuat, sudah cukup penting, dan sudah cukup bagus untuk membantu para aktor mendekati karakternya. Namun, di luar apa yang sudah ada itu, ciri-ciri fisiologis atau ciri-ciri psikologis karakter, adakah alat atau cara lain yang bisa membantu kita membangun karakter? Terutama kalau kita berhadapan atau bertemu dengan lakon-lakon yang notabene non-realis. Karena kita tidak bisa mengharapkan satu pendekatan bisa kita pakai untuk seluruh jenis drama atau seluruh jenis lakon. Begitupun apa yang saya sampaikan ini bukanlah jurus sakti yang bisa dipakai untuk semua jenis drama atau semua jenis lakon. Tetapi mudah-mudahan paling tidak dia bisa mengantarkan kita untuk memahami, mengumpulkan data lebih banyak mengenai karakter dari jenis drama atau jenis lakon yang manapun. Jadi sekali lagi hermeneutika karakter ini hanyalah alat baca yang membantu sutradara untuk membreakdown atau mengumpulkan bahan-bahan atau mendapatkan sebuah gambaran mengenai karakter. Lalu terdiri dari apa saja hermeneutika karakter ini? Saya membaginya dalam 3 lapisan. Yang pertama lapisan aktual. Apa itu lapisan aktual?
Disebut lapisan aktual karena ini berkaitan dengan segala sesuatu yang tampak, segala sesuatu yang berkaitan dengan lakuan aktor, lakuan karakter di dalam drama yang bisa diindera. Nah, terdiri dari satu tindakan utama karakter. Kita bisa membaginya dalam setiap drama ada adegan-adegan, ada babak-babak. Nah, kita membaginya misalnya per adegan saja. Tindakan utama atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh karakter. Ya. Apa yang dilakukan oleh karakter? Lalu yang kedua, apa tujuan dari tindakan itu? Dan yang ketiga, dalam kondisi mental seperti apa tindakan itu dilakukan? Ambillah contoh lakon orang kasar atau debir atau penagih hutang yang biasa dipakai dalam banyak festival di Indonesia. Adegan pertama misalnya ada si nyonya bangsawan dan ada pembantunya. Nah, kita lihat adegan pertama itu tindakan-tindakan apa saja yang dilakukan oleh si nyonya bangsawan. Kalau kita identifikasi, satu, meratapi kematian mendiang suaminya. Kan tindakan apa tadi, kata kuncinya tindakan apa yang dilakukan karakter. Ambillah satu contoh, meratapi kematian mendiang suaminya. Yang kedua, untuk tujuan apa tindakan itu dilakukan oleh si nyonya? Tujuannya adalah ingin menunjukkan kesetiaan atau cintanya kepada si suami, misalnya seperti itu. Lalu dalam kondisi mental bagaimana tindakan itu dilakukan? Dalam keadaan emosi atau mental seperti apa nyonya meratapi kematian mendiang suaminya itu? Bisa patah hati, bisa putus asa, bisa juga pura-pura. Ya, bisa juga penuh kepura-puraan. Nah, kita sudah mendapatkan 3 poin pokok berkaitan dengan lapisan aktual ini. Tindakan si karakter, untuk tujuan apa tindakan dilakukan, dan dalam kondisi emosi seperti apa tindakan itu dilakukan. Ya. Lalu misalnya di adegan kedua, anggaplah misalnya adegan kedua itu ditandai dengan masuknya si pelayan ingin menyediakan minuman atau teh hangat untuk si nyonya. Jadi dari sisi nyonyanya, berarti yang kedua, tindakan pertamanya adalah misalnya mendengarkan nasihat si pelayan. Untuk tujuan apa dia mendengarkan nasihat itu? Misalnya menunjukkan kepada si pelayan bahwa dia masih sangat setia dengan almarhum suaminya. Yang ketiga, dengan kondisi mental atau dalam kondisi mental seperti apa dia melakukan tindakan itu. Apakah sudah bergeser dari yang pertama tadi, kepura-puraan atau patah hati, atau ada kondisi mental yang lain. Ya. Dari sisi pelayan sendiri kan berarti di adegan itu tindakan yang dia lakukan adalah mengantarkan minuman untuk si nyonya. Yang kedua, untuk tujuan apa tindakan itu dilakukan? Misalnya hanya menjalankan rutinitas setiap pagi. Yang ketiga, dalam keadaan mental bagaimana atau dalam kondisi mental seperti apa pelayan menyajikan minuman itu? Misalnya merasa prihatin gitu ya, prihatin dengan kondisi nyonyanya. Nah, ini lapisan aktual. Jadi dengan memetakan lapisan aktual ini, aktor atau sutradara sudah memiliki gambaran peristiwa apa yang akan terjadi, peristiwa seperti apa yang akan terjadi di setiap adegan. Ini baru lapisan aktual. Lalu kita masuk ke lapisan yang lebih dalam, yaitu saya menyebutnya lapisan nilai atau lapisan eksistensial. Anggaplah lapisan eksistensial agak menakutkan karena istilahnya berbau-bau filsafat begitu. Lapisan nilai ini seperti apa? Apa bedanya dengan tujuan atau tindakan? Tujuan di dalam tindakan itu langsung konkret, bisa kita lihat dalam perbuatan-perbuatannya. Nah, sedangkan nilai itu tersimpan di dalam benak atau di dalam diri si karakter. Nah, berkaitan dengan adegan orang kasar,
seperti yang sudah dicontohkan tadi, di lapisan nilai ini ada beberapa pertanyaan kunci. Satu, nilai apa yang hendak diraih oleh si karakter? Ya. Kalau dihubungkan dengan adegan 1, Nyonya tadi, ya, nilai apa yang hendak diraih dengan meratapi kepergian suaminya? Misalnya nilai kehormatan sebagai seorang perempuan bangsawan. Misalnya itu, rasa hormat atau martabat atau kehormatan sebagai istri seorang bangsawan, karena dia harus setia. Lalu keputusan apa yang dia ambil untuk nilai itu? Keputusan apa yang dia ambil demi meraih nilai itu? Tentu saja dalam konteks naskah Orang Kasar tadi, keputusan yang diambil oleh si Nyonya adalah mengurung diri selama mungkin 40 hari di dalam naskah, atau lebih lama dari itu, atau lebih ringkas, tapi keputusan yang diambil adalah mengurung diri. Pertanyaan kunci ketiga di lapisan nilai ini adalah apa yang dia korbankan demi meraih nilai itu? Ya, sesudah dia mengambil keputusan, apa yang dia korbankan demi meraih nilai itu? Yang dia korbankan adalah kehidupan sosialnya. Kalau di naskah Orang Kasar itu, si Nyonya menjadi, karena dia memutuskan untuk mengurung diri, maka yang dia korbankan adalah kehidupan sosialnya. Dia nggak pernah berkunjung ke tetangga, dia nggak pernah keluar rumah. Itu nilai yang dia korbankan. Dan pertanyaan kunci keempat di lapisan nilai ini adalah konsekuensi atau risiko apa yang harus dia tanggung dari pengorbanan itu. Nah, konsekuensi yang diterima oleh si Nyonya adalah kesepian. Jadi, karena dia mau meraih nilai berupa martabat seorang wanita sebagai janda seorang bangsawan, dan kesetiaan itu adalah sebagai parameter dari martabat itu, lalu dia mengambil keputusan untuk mengurung diri. Apa yang dia korbankan? Kehidupan sosialnya. Apa konsekuensi atau risiko yang harus dia tanggung? Ya, dia merasa kesepian. Nah, ini lapisan kedua, lapisan yang lebih halus, yang barangkali tidak langsung terlihat kasat mata, tetapi dia membangun dunia batin si karakter. Lapisan nilai ini tujuan membangun dunia batin si karakter. Nah, lapisan yang ketiga, saya menyebutnya lapisan relasional. Ini hubungan karakter dengan apa dan siapa. Ya. Lapisan relasional ini terdiri dari dua pertanyaan kunci. Yang pertama, apa dan siapa yang paling dibutuhkan atau paling diinginkan, dikehendaki oleh si karakter. Bisa apa, bisa siapa. Dalam konteks Nyonya bangsawan tadi, apa atau siapa yang paling dia harapkan atau paling dia butuhkan adalah misalnya kehadiran seorang suami yang dengan jujur mencintai. Itu siapanya. Yang kedua, kebebasan. Ya. Kenapa itu? Karena dia sendiri merasa cukup tertekan untuk mempertahankan nilai-nilai kebangsawanan itu. Lalu pertanyaan yang kedua, apa dan siapa yang tidak dia kehendaki di dalam hidupnya, dalam konteks cerita itu. Berkaitan dengan Nyonya bangsawan tadi, maka apa yang tidak dia kehendaki adalah kehadiran pengganggu atau kehadiran sesuatu yang mengganggu ketenangan dia. Karena dia ingin menjalani hari-hari dalam ketenangan, dalam kehusuan gitu misalnya. Apapun yang mengganggu itu yang tidak dia kehendaki. Kalau siapa, ya apa yang tidak dia kehendaki adalah seorang laki-laki yang pandai membual, tidak jujur dan munafik. Itu yang tidak dia kehendaki. Jadi kalau yang pertama, siapa yang dia kehendaki? Seorang laki-laki yang bisa dengan jujur mencintai dia. Kenapa itu yang dia kehendaki? Karena itu yang nggak dia peroleh dari mendiang suaminya, yang tampaknya memperlakukan dia dengan segala hormat, mengagungkan cinta, menghormati perempuan. Tetapi begitu dia wafat, si Nyonya menemukan sekian banyak surat cinta suaminya dengan banyak wanita.
Nah, menjadi wajar kalau yang dia harapkan atau yang dia kehendaki adalah kehadiran seorang laki-laki yang jujur, yang bisa mencintainya dengan jujur. Dan apa yang tidak dia kehendaki adalah hadirnya gangguan atau seseorang yang bisa mengusik ketenangannya. Dan ironinya di dalam naskah Orang Kasar atau Penagih Hutang ini, si penagih hutang itu adalah kedua-duanya. Di satu sisi dia seorang yang kasar, yang bisa mengganggu ketenangan si nyonya, tapi di sisi lain dia punya kejujuran gitu. Dan dia dengan jujurnya tertarik atau jatuh cinta dengan si nyonya. Jadi si orang kasar ini adalah kedua-duanya. Begitupun bagi si penagih hutang ini. Kalau kita lihat dari sisi penagih hutang, misalnya adegan ketika dia mulai datang atau bertamu itu adalah tindakan yang dia lakukan adalah bertamu dan mencari si nyonya. Lalu untuk tujuan apa? Ya mendapatkan kembali uangnya. Yang ketiga, dalam keadaan apa dia melakukan tindakan itu? Dia dalam keadaan frustasi, capek, kesal karena sudah nagih di beberapa tempat nggak dapat. Lalu tindakan yang kedua dari sisi si penagih hutang adalah berkelahi dengan pembantu rumah nyonya bangsawan karena dia akan menghalangi. Itu tindakannya. Lalu untuk tujuan apa? Ya tujuannya dia ingin membuktikan bahwa sekali ini dia tidak bisa gagal lagi. Dalam keadaan apa dia melakukan itu? Ya dalam keadaan sangat marah, kesal gitu. Nah, dari lapisan relasionalnya, apa atau siapa yang sangat dikehendaki oleh si penagih hutang? Kalau apanya ya uang, itu yang sangat dia kehendaki, kembalinya uang yang dipinjam oleh mendiang suaminya si nyonya. Dan siapa yang sangat dia kehendaki? Ya seorang perempuan yang bisa mencintainya dengan tulus. Karena kan menurut dalam naskah, dia bercerita berapa kali dia dibohongi atau ditipu perempuan, sehingga dia tidak percaya ada perempuan yang setia. Maka menjadi wajar kalau yang dia harapkan adalah kehadiran seorang perempuan yang bisa mencintainya dengan tulus. Lalu apanya? Ya dia mengharapkan uangnya kembali. Sebaliknya, siapa atau apa yang tidak dia kehendaki? Kalau apanya ya kegagalan, dia tidak ingin lagi gagal lagi gitu. Sudah nagih di beberapa tempat dan gak berhasil. Dia tidak ingin gagal. Dan siapa yang tidak dia inginkan adalah perempuan yang hanya bisa membohongi atau memperalat dia. Dan ironinya, dia memandang nyonya adalah kedua-duanya. Di satu sisi nyonya adalah orang yang bisa membatalkan atau menggagalkan apa yang dia harapkan karena tidak segera membayar utangnya. Juga dia sudah terlanjur menganggap perempuan seperti si nyonya itu juga ya pasti akan memperalat laki-laki juga. Tetapi di sisi lain dia tidak bisa membohongi, dia bisa melihat, merasakan empati, simpati, dan kelebihan si nyonya. Jadi si nyonya sekaligus adalah sosok yang dia inginkan, yang bisa menerima atau mencintai dia dengan tulus. Nah, ironi ini muncul dalam banyak naskah karya-karya Anton Chekhov. Baik di Penagih Hutang, kalau kita periksa lagi di Pinangan, atau di Kebun Ceri, Paman Fanya, dan lain sebagainya. Jadi, hermeneutika karakter ini hanyalah alat baca yang bisa membantu sutradara atau aktor memetakan karakter yang ada di dalam lakon. Yang dengan peta ini kemudian baik sutradara maupun karakter tahu harus mulai dari mana, apa yang akan dilakukan di atas panggung dan arahnya kemana. Jadi saya ulangi, hermeneutika karakter ini hanyalah alat baca. Dia bukan metode baru dan tidak berkeinginan untuk memperbaharui metode yang sudah ada. Dia hanya alat bantu. Terdiri dari 3 lapisan. Lapisan aktual, itu yang terindra atau yang konkret. Apa yang ada di naskah itu terlihat. Ada 3 kata kunci. Tindakan apa yang dilakukan karakter, apa tujuan tindakan itu, dan dalam kondisi mental seperti apa dia melakukannya. Lapisan kedua adalah lapisan nilai atau lapisan eksistensial. Ada 4 pertanyaan kunci. Nilai apa yang hendak diraih oleh si karakter? Lalu
apa keputusan yang dibuat karakter untuk meraih nilai itu, apa yang dia korbankan, dan lalu konsekuensi apa yang harus dia tanggung. Dan yang lapisan ketiga, lapisan relasional, hubungan karakter dengan karakter lain atau dengan sesuatu yang bukan sosok manusia, tetapi itu ikut mempengaruhi atau membentuk relasinya. Ada apa dan siapa yang sangat dia butuhkan, dan yang kedua apa dan siapa yang tidak dia harapkan atau tidak dia inginkan. Biasanya yang dia harapkan dan yang dia butuhkan inilah, kalau berkaitan dengan karakter, adalah sosok-sosok atau karakter-karakter yang bisa kita sebut sebagai supporting dari protagonis atau supporting dari antagonis atau satelit karakter. Dan sebaliknya, siapa yang tidak dia kehendaki kalau dari sisi protagonis, ya semua yang ada di sisi antagonis dan konco-konconya itulah yang tidak dia kehendaki. Nah, ini hermeneutika karakter. Tetapi untuk tujuan apa? Apakah alat baca ini tujuannya hanya untuk di atas panggung? Saya berharap tidak, karena alat baca ini juga bisa dipakai oleh siswa atau teman-teman yang baru mempelajari seni peran, juga untuk bercermin atau melihat dirinya sendiri, karena manusia tidak pernah terlepas dari itu tadi. Kita akan selalu melakukan tindakan-tindakan tertentu, ya, yang digolongkan tindakan utama itu tindakan yang berkaitan dengan tujuan yang hendak kita capai. Itu tindakan utama. Dan lalu kita selalu punya kondisi mental tertentu ketika melakukan tindakan itu. Nah, itu selalu terjadi juga pada diri kita every day. Dan yang sangat penting adalah lapisan nilai. Setiap orang harus memiliki nilai tertentu yang harus dia raih atau dia pertahankan dalam hidupnya. Karena tanpa nilai ini, maka semua tindakannya menjadi tidak punya alasan, tidak punya motif, tidak berakar di dalam dirinya sendiri. Jadi nilai apa yang hendak kita raih dalam setiap tindakan kita. Nah, karena aspek nilai ini sering terabaikan, kita hanya berfokus kepada kegunaan-kegunaan atau tujuan-tujuan konkret. Sementara aspek nilainya itu abai gitu. Jadi nilai apa yang hendak diraih? Nilai apa yang hendak diraih dari belajar berteater? Ya, apapun itu, ya, sesuatu yang memang kita hayati di dalam diri kita. Dan untuk itu kita mestilah membuat sebuah keputusan. Karena rasanya mustahil kita hendak meraih nilai tertentu tapi kita tidak berani mengambil keputusan. Maka setiap orang harus berani mengambil keputusan dalam hidupnya. Dan setiap keputusan pastilah mensyaratkan adanya pengorbanan, ada harga yang harus dibayar. Seperti Nyonya tadi, karena dia hendak meraih nilai martabat, ingin menunjukkan martabatnya sebagai seorang perempuan bangsawan yang indikatornya adalah setia pada suami, maka dia harus mengambil keputusan. Untuk itu dia mengurung diri. Itu keputusannya. Apa harga yang dia korbankan? Kehidupan sosialnya. Konsekuensinya apa? Kesepian. Nah, jadi seorang dewasa sudah cukup tahu, ya, mestinya memang tahu hal-hal seperti ini. Dari setiap keputusan yang dia ambil ada harga yang harus dibayar dan ada konsekuensi yang harus ditanggung. Nah, barangkali ini untuk sementara hermeneutika karakter mudah-mudahan bisa menjadi alat baca, membantu aktor atau sutradara dalam memahami karakter, membuat peta karakter, lalu membangunnya untuk kepentingan pertunjukan. Selamat mencoba. Salam.